Halo semuanya, assalamualaikum. Ketemu lagi dan jumpa lagi di channel Hetty Widiantoko ya. Teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga keadaan sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dimanapun kalian berada, semoga selalu diberi keberkahan ya. Oke teman-teman, di video aku kali ini ya masih bersama kue tradisional kekinian, resep terbaru ya. Hari ini saya mau bikin kue, dua resep kue tradisional dengan satu adonan saja ya teman-teman. Ini cara buatnya sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah, cocok sekali buat ide jualan atau buat suguhan acara keluarga, juga dijamin pasti pada suka. Nah, pengen tahu cara buatnya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja? Silahkan disimak videonya sampai selesai. Nah, oke, kita langsung ke pembuatannya ya. Langkah pertama, di sini sudah saya siapkan ada 200 gram sagu mutiara ya. 2 bungkus ya teman-teman. Per bungkusnya itu beratnya 100 gram. Jadi 2 bungkus menjadi 200 gram. Kemudian kita tambahkan 200 ml air dingin ya. Kemudian ini kita rendam ya kurang lebih 30 menitan supaya sagu mutiaranya itu hancur seperti tepung ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai, kita tenggelamkan semuanya sagu mutiaranya, lalu ini kita diamkan. Nah, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Kemudian ini sudah mendidih, lalu tambahkan ada 500 gram kacang hijau ya. Nah, ini kacang hijaunya kita rebus kurang lebih 10 menitan ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit direbus, kemudian matikan apinya, lalu tutup pancinya, dan selanjutnya diamkan kurang lebih 2 jaman ya. Nah, dan ini setelah didiamkan kurang lebih 2 jaman ya teman-teman. Jadi kacang hijaunya sudah sedikit mengembang dan pada pecah-pecah seperti ini ya. Nah, ini sudah mateng dan dijamin sudah empuk sempurna. Langkah selanjutnya ini kita angkat lalu disaring terlebih dahulu ya. Nah, di sini sudah saya siapkan saringan. Nah, setelah disaring kemudian ditiriskan dari airnya terlebih dahulu sebelum kita proses bikin unti kacang hijaunya ya. Nah, ini kita tiriskan terlebih dahulu. Nah, setelah ditiriskan dari airnya, kemudian siapkan wadah, tuang kacang hijaunya ke dalam wadah. Nah, langkah selanjutnya tambahkan ada 200 gram gula merah yang sudah diiris-iris sebelumnya ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam halus. Kemudian ini kita tumbuk ya seperti ini, atau kita hancurkan terlebih dahulu supaya gula merahnya juga ikutan larut ya. Nah, ini kacang hijaunya tuh posisi masih panas, jadi gulanya tuh cepet larut ya teman-teman. Nah, ini kacang hijaunya sudah hancur seperti ini ya teman-teman. Tidak terlalu halus-halus juga nggak apa-apa, karena ini mau dibikin buat isiannya saja ya, supaya lebih berasa kacang hijaunya. Nah, oke, ini sudah selesai, kita hancurkan. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu ya. Ini sudah jadi ya untuk unti kacang hijaunya. Nah, langkah selanjutnya ini ada sagu yang sudah kita rendam pertama tadi ya teman-teman. Jangan lupa airnya dibuang terlebih dahulu ya, supaya mudah untuk dihancurkan. Nah, ini kita haluskan terlebih dahulu menggunakan sendok seperti ini ya. Nah, ini sudah mulai hancur ya seperti tepung ya teman-teman. Oke, langkah selanjutnya tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh garam halus ya, kemudian setengah sendok teh vanilla essence,
Lalu aduk-aduk hingga tercampur merata terlebih dahulu ya. Untuk tingkat kemanisan sesuaikan selera masing-masing ya teman-teman. Di sini saya bikinnya tidak terlalu manis alias sedang-sedang saja ya. Yang suka manis boleh ditambahkan gulanya. Pokoknya sesuaikan selera masing-masing saja ya. Nah oke, langkah selanjutnya kita tambahkan ada 3 sendok makan ya tepung tapioka ya teman-teman. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Jadi tepung tapiokanya jangan terlalu banyak-banyak ya, supaya hasil kuahnya tidak terlalu keras ya teman-teman. Nah ini sudah mulai tercampur merata ya. Untuk memastikan supaya lebih halus, ini akan kita saring ya teman-teman. Tapi tambahkan dulu beberapa tetes pewarna makanan warna merah cabai ya. Kalau teman-teman tidak suka dikasih pewarna, boleh di skip ya. Dan mau dikasih pewarna makanan apa saja juga boleh, terserah teman-teman masing-masing. Nah ini sudah tercampur merata ya. Langkah selanjutnya ini akan kita saring supaya untuk memastikan adonan lebih halus dan lembut, tidak ada butir-butiran dari sagu mutiara yang belum hancur ya. Nah ini akan kita saring karena sagu mutiara itu kalau direndam masih ada sisa butiran-butiran yang masih keras ya, tidak ikut hancur gitu. Nah ini kita saring supaya memastikan lebih halus dan lebih lembut seperti ini ya. Nah dan ini setelah disaring ya teman-teman, jadi adonannya sedikit halus dan lembut banget ya seperti ini, supaya nanti hasil kuenya lebih cantik dan lebih mempesona ya. Tidak ada butir-butiran dari sagu mutiara yang masih keras. Oke, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan citakan. Jangan lupa citakannya diolesin minyak tipis-tipis terlebih dahulu ya. Nah kita olesin tipis-tipis semuanya terlebih dahulu. Ini sudah selesai, kita olesin minyak semuanya, lalu kita tuang adonan ya. Nah cara nuang adonannya jangan penuh-penuh ya, kita isi setengah saja, karena nanti di atasnya kita akan kasih isian kacang hijaunya supaya adonannya tidak tumpah-tumpah ya. Jadi kita isi setengah dulu. Nah ini sudah selesai, kita isi dengan adonan dan ini kacang hijau ya yang sudah kita bikin pertama tadi. Kemudian kita masukkan ke dalam citakan. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi adonannya itu tidak tumpah ya saat kita kasih kacang hijaunya. Jadi ngisinya itu setengah saja. Nah ini sudah selesai, kita isi dengan kacang hijau. Langkah selanjutnya di atasnya ini kita tuang kembali adonannya ya. Nah ini kita tuang, sesuaikan ukuran citakan, jangan penuh-penuh supaya tidak tumpah saat dikukus ya. Nah ini sudah selesai, kita isi semuanya dengan adonan. Lalu langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya ya. Ini sudah mendidih, lalu masukkan adonan ke dalam kukusan semuanya. Nah ini sudah kita masukkan semuanya ya adonan ke dalam kukusan. Langkah selanjutnya tutup kembali, kukus kurang lebih 20 menitan atau 30 menitan atau hingga matang sempurna ya. Nah ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, dan ini hasilnya.
Nah, ini dijamin sudah matang sempurna ya. Langkah selanjutnya ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring, terserah teman-teman saja ya. Nah, dan ini setelah diangkat ya teman-teman, seperti biasa ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, sebelum kita keluarkan dari cetakannya ya. Nah, jangan panas-panas langsung kita keluarkan dari cetakannya ya, supaya nanti hasil kuenya tidak rusak. Jadi harus menunggu dingin terlebih dahulu, baru nanti kita keluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman, sudah saya diamkan kurang lebih ada 1 jaman ya. Ini sudah dingin dan sudah ngeset. Langkah selanjutnya ini kita keluarkan dari cetakannya semuanya ya. Nah, kita lihat teksturnya seperti apa ya. Nah, jadi kalau sudah dingin itu agak sedikit berbeda ya warnanya, agak cerah dan agak sedikit glowing ya teman-teman. Nah, ini kita keluarkan dari cetakannya. Nah, dan ini hasilnya ya, jadi seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dikeluarkan dari cetakannya semuanya, langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan kelapa parut yang sudah dikukus sebelumnya ya, dan tambahkan sedikit garam halus ya teman-teman, sedikit saja, jangan terlalu banyak-banyak ya. Kemudian aduk-aduk supaya tercampur merata dengan garamnya. Nah, ini sudah merata. Lalu langkah selanjutnya ini kita lumurin dengan kelapa parut seperti ini ya. Nah, jadi kita lumurin semuanya dengan kelapa parut. Nah, setelah dilumurin kelapa parut semuanya, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, jadi hasilnya tuh sangat cantik, menarik, mempesona, dan rasanya dijamin enak banget teman-teman ya. Ada sensasi kenyal-kenyal gimana gitu ya. Nah, dan ini hasilnya setelah disajikan di piring ya. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja. Semoga suka dengan resepnya. Nah, ini cocok sekali buat ide jualan ya, atau buat pelengkap isian snack box, atau buat hidangan acara keluarga juga dijamin pasti pada suka. Khususnya buat keluarga tercinta di rumah juga pasti suka teman-teman. Cara buatnya juga sangat mudah, simple, dan bahan-bahannya juga mudah didapat, sangat murah meriah. Tidak pakai ribet teman-teman, dan modalnya juga tidak terlalu mahal. Sudah menjadi kue tradisional kekinian yang sangat enak sekali ya. Nah, sekarang ini akan kita cobain ya. Ambil satu, kita lihat teksturnya seperti apa. Nah, jadi ini untuk resep yang pertama ya teman-teman, yaitu getuk sagu isi kacang hijau ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman hasilnya. Pokoknya ini dijamin enak banget, mantep pokoknya. Jadi ini sensasinya lebih ke kenyal dan gurih ya, pokoknya mantep banget. Yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja, dijamin pasti pada suka dan bikin nagih lagi setelah tahu rasanya dan setelah bikin resep yang satu ini. Jadi rasanya itu lebih ke kenyal, gurih, ada sedikit manisnya, pokoknya mantap sekali ya teman-teman. Silahkan dicoba saja ya. Nah, oke, kita lanjut resep yang kedua ya. Ini ada sisa adonannya ya teman-teman. Nah, ini langkah selanjutnya kita siapkan cetakan ya. Ini cetakannya jangan lupa diolesin minyak tipis-tipis juga terlebih dahulu, supaya nanti kalau sudah matang mudah dikeluarkan dari cetakannya ya. Nah, untuk resep kedua yaitu kue talam sagu mutiara isi kacang hijau ya teman-teman. Ini resep terbaru, dan kue
kekinian. Pokoknya mantap sekali, wajib dicobain. Yang penasaran semoga suka dengan resepnya ya. Nah, setelah diolesin minyak citakannya, lalu kita tuang adonan ke dalam citakan. Nah, cara ngisinya jangan penuh-penuh ya, cukup setengah-setengah saja, karena nanti ini akan kita isi dengan kacang hijaunya ya. Nah, ini sudah kita isi semuanya dengan adonan, dan ini ada kacang hijau yang sudah kita bikin pertama tadi, lalu kita masukkan ke dalam citakan. Nah, jadi kita masukkan seperti ini ya. Nah, ini fungsinya kalau kita isi setengah saja ya, supaya adonannya itu tidak tumpah teman-teman. Nah, setelah diisi dengan kacang hijau semuanya, lalu tuang kembali sisa adonannya di atasnya ya, seperti ini. Nah, jadi jangan sampai kelihatan kacang hijaunya ya teman-teman. Kita isi lagi sesuai ukuran citakan, jangan penuh-penuh supaya nanti tidak tumpah saat dikukus ya. Nah, oke, ini sudah selesai kita isi semuanya, dan langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan air yang sudah saya panaskan sebelumnya. Ini sudah mendidih ya. Lalu masukkan adonan ke dalam kukusan semuanya. Nah, ini sudah kita masukkan semuanya ya. Langkah selanjutnya tutup kembali kukusannya, kukus kurang lebih 20 menitan atau hingga matang ya. Nah, dan ini setelah dikukus kurang lebih 20 menitan ya teman-teman, dan ini hasilnya. Langkah selanjutnya ini kita angkat, taruh di nampan atau di piring terlebih dahulu. Nah, dan ini setelah diangkat ya, jadi seperti biasa ini kita dinginkan atau kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, supaya mudah untuk dikeluarkan dari citakannya ya. Dan ini hasilnya benar-benar sangat cantik, menarik, mempesona ya, merah-merah merona dan glowing-glowing. Oke, ini kita diamkan hingga dingin terlebih dahulu ya, baru nanti kita keluarkan dari citakannya. Nah, dan ini setelah dingin ya teman-teman. Jadi kalau sudah dingin itu warnanya sudah sedikit berbeda ya, agak cerah dan agak glowing ya. Kemudian ini kita keluarkan dari citakannya semuanya ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini ya teman-teman, kue talamnya. Nah, setelah dikeluarkan dari citakannya semuanya, lalu siapkan piring, tata di piring atau sajikan di piring seperti ini ya. Nah, ini mantep banget ya teman-teman, buat suguhan acara keluarga atau hidangan acara hajatan, dijamin pasti pada suka teman-teman. Nah, dan ini hasilnya ya, benar-benar sangat cantik, menarik, mempesona. Nah, langkah selanjutnya di atasnya ini kita kasih topping wijen sangrai. Ini opsional, boleh dikasih boleh tidak ya, terserah teman-teman masing-masing saja. Mau dikasih topping apapun terserah teman-teman saja. Nah, dan ini hasilnya benar-benar sangat luar biasa ya, cantik, menarik, mempesona. Ini cocok sekali buat ide pelengkap isen snack box atau buat suguhan
hidangan acara keluarga, arisan keluarga, atau hidangan acara hajatan. Ini pokoknya cocok semuanya. Apalagi buat pelengkap isian snack box itu lebih cantik lagi ya teman-teman. Dibungkus dengan plastik mica lalu dikasih stiker, lebih cantik dan lebih terpampang lagi. Nah, buat teman-teman yang penasaran ingin mencobanya, silahkan dicoba saja ya. Semoga suka dengan resepnya ya. Nah, sekarang ini kita akan cobain ya teman-teman. Ambil satu, kita lihat teksturnya seperti apa. Nah, jadi ini tuh teksturnya juga seperti resep yang pertama ya teman-teman, karena memang satu adonan dua resep, cuman berbedanya di sini tanpa dilumurin dengan kelapa parut. Bedanya di situ saja ya. Nah, pokoknya dijamin semuanya enak, ada sensasi kenyal, ada gurih, ada sedikit manis, dan aroma kacang hijaunya kerasa banget dan mantap sekali pokoknya. Buat teman-teman yang ingin mencobanya, silahkan dicoba, dijamin pasti ketagihan setelah bikin ini. Nah, oke ya teman-teman, sekian dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga suka dengan video-video yang sudah saya persembahkan buat Sobat Hetty dimanapun berada ya. Sebelum saya mengakhiri videonya, saya ucapin banyak-banyak terima kasih yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung channel Hetty hingga saat ini. Dan bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan klik tombol subscribe, like, comment, dan share ya, dan aktifkan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Hetty. Dan bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, salam kenal buat semuanya, dan sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye. Silahkan dicoba dan selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya ya. Buat keluarga tercinta di rumah pasti suka.